Pernikahan pada pandangan pertama. Zachary dan Serenity. Bab 66. Josh. Zachary kesal. Memang benar ketika Zachary mengatakan itu semua demi harga dirinya. Serenity adalah istrinya. Ini akan menjadi tamparan di wajahnya jika Serenity dilecehkan. Dia tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Baik-baik, aku percaya padamu. Itu semua demi harga diri dan martabatmu. Baiklah, saya akan menyelidiki masalah ini. Istrimu adalah Serenity Hutt, kan? Anda bisa saja meminta Duncan untuk membantu Anda. Sebagai eksekutif administratif Anda, saya memiliki banyak hal dalam sisi bisnis. Saya bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Zachary bangkit. Pergi menuangkan segelas air. Minumlah. Saya tidak ingin Anda seenaknya mengatakan Anda tidak punya waktu bahkan untuk minum air. Ya, itu memakan waktu cukup lama. Saya pikir kamu tidak haus. Kamu pasti akan melakukannya sendiri jika kamu menginginkannya. Kapan Anda pernah meminta izin? Apakah kita berteman atau apa? Josh terkekeh. Duncan tidak bisa dipercaya. Tidak ada rahasia baginya. Itu benar. Dia bisa jadi orang yang suka mengoceh. Josh bergidik. Jangan lupa beri saya informasi detail tentang semua anggota keluarganya. Memahami dari Serenity tentang keluarganya. Zachary merasa bahwa masalah sedang terjadi pada kakak beradik itu. Dia bisa lepas tangan dari urusan Liberty tetapi tidak dari urusan istrinya. Sebelum hal itu terjadi, Zachary harus tahu apa yang sedang dia hadapi. Jalan untuk menang terletak pada mengetahui kekuatan diri sendiri dan lawan. Zachary belum pernah bertarung dalam pertarungan yang tidak pasti. Serenity bisa melakukan perlawanan karena Zachary selalu mendukung Serenity. Bukankah istrimu hanya mempunyai saudara perempuan? Dia punya banyak kerabat yang haus uang. Josh menjawab, "Oh, pantas saja kamu menyembunyikan identitas dan pernikahanmu. Segalanya menjadi rumit dengan adanya keluarga seperti itu." Zachary tetap diam tanpa sepatah kata pun. Dia tidak menyembunyikan identitas dan pernikahan karena saudaranya yang haus uang. Niat Zachary adalah mengamati sendiri karakter Serenity. Zachary punya pandangan bahwa Serenity sebagai wanita yang licik ketika nenek mengomelinya untuk menikahi Serenity. Namun, sepertinya dia dipimpin oleh prasangkanya sendiri dan mengambil langkah yang salah pada Serenity. Meski begitu, Serenity harus melalui ujian karakter. Zachary akan berterus terang tentang segala hal dan mundur dari perjanjian. Ketika dia memutuskan bahwa Serenity layak untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama. Mereka kemudian akan menjadi pasangan nyata dan menjadi tua bersama. Ada yang lain? Josh meneguk 2 teguk air dan bertanya, "Itu saja, kembali bekerja." Josh meletakkan gelasnya dan bangkit untuk pergi. Ketika Zachary melontarkan pertanyaan, "Josh, bagaimana caramu meminta maaf ketika kamu salah kepada seorang wanita? Untuk apa mulutmu?" "Itu untuk meminta maaf. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu hal itu?" Zachary mengernyitkan keningnya. "Oh, saya mengerti. Apakah Anda bertanya kepada saya hadiah permintaan maaf apa yang pantas?" Gadis menyukai bunga, perhiasan, parfum, perawatan kulit, dan sebagainya. Dia akan menghargainya jika Anda memberinya semua itu. Bab 67. Sejujurnya, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut Zachary. Mungkin Zachary harus menunjukkan permintaan maafnya melalui tindakannya. "Apa masalahnya? Apakah kamu salah tentang istrimu? Apa yang Anda lakukan sehingga memerlukan hadiah permintaan maaf?" Josh sedang ingin bergosip. "Bukan urusanmu. Kembali bekerja. Anda akan berbicara dengan Tuan Williams tentang kemitraan malam ini. Aku akan sibuk malam ini." Zachary punya rencana makan malam bersama istrinya di rumah saudara iparnya. "Kenapa kamu sibuk? Kemana kamu pergi?" Anda harus tahu bahwa pria yang sudah menikah tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Jika tidak, maka istrinya akan mendapat alasan untuk berselingkuh. Josh terdiam. Setidaknya Josh mengetahui bahwa pekerjaan itu diberikan kepadanya agar bosnya dapat menghabiskan waktu bersama istrinya. Zachary yakin dia mengira dia melakukan itu semua hanya karena dia sudah menikah. Josh bisa menikah juga. Dia kemudian dapat melewatkan acara sosial dan lembur untuk pulang ke rumah istrinya. Sayangnya, dia tidak punya pacar.
Tidak ada seorang pun di pikirannya, meskipun Jess ingin menikah dalam waktu dekat. Setelah menerima jawaban itu, Jess dengan sedih mundur sambil bibirnya cemberut. Di bawah langit biru yang sama, individu yang berbeda melakukan aktivitas berbeda di berbagai tempat. Setelah menyuruh Serenity datang untuk makan malam, Liberty memberi makan Sonny dan mendorongnya ke kereta. Dorong untuk membeli bahan makanan. Dia mengambil satu langkah keluar dari pintu ketika telepon suaminya masuk. Ada apa sayang? Apakah kamu sudah mendapatkan bahan makanannya? Hank bertanya melalui telepon. Belum. Aku sedang dalam perjalanan keluar. Apakah kamu ingin sesuatu untuk malam ini? Dapatkan bahan makanan tambahan hari ini. Orang tua dan saudara perempuanku akan datang. Kakakku suka makanan laut, jadi perbanyaklah. Oh, favorit ibuku adalah daging sapi. Dapatkan itu juga. Liberty menjawab, makanan laut itu mahal. Kakakmu selalu meminta salmon dan tiram setiap kali dia datang. Bisa menghabiskan seluruh piring. Saat ini harga daging sapi sedang tinggi. Harganya $60 per pon. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk Sonny. Dia tidak senang menerima mertuanya. Mereka menuntut makanan terbaik dan sering mengkritiknya di hadapan Hank. Liberty dan Hank akan bertengkar hebat, dan akan ada perlakuan saling diam. Selama berhari-hari setelah kunjungan mereka, kakak ipar Liberty adalah yang terburuk. Dia suka ikut campur dan menimbulkan masalah di antara pasangan itu. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Ada apa dengan sikap kurang ajar itu? Terakhir kali Anda menghabiskan lebih dari $1.000 untuk membeli pakaian. Anda harus membayar saya kembali untuk itu. Jadi jangan gunakan rekening rumah tangga untuk membayar belanjaan hari ini. Hati Liberty sakit. Dia juga sangat marah. Dia mengira suaminya hanya melakukan setengah tindakan untuk mengusir Serenity. Liberty tidak pernah berpikir bahwa Hank bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Hank, saya mungkin tidak bekerja, tapi saya merawat putra. Anda di rumah dan mengurus rumah tangga sehingga Anda dapat berkomitmen pada karir Anda. Kamu menjadi pria seperti sekarang ini karena aku. Kamu bertekad untuk pergi ke Belanda bersamaku ketika aku tidak bisa berangkat kerja. Apakah Anda mencoba mendorong saya ke atas tembok atau mendorong saya untuk bekerja? Bagus, mintalah orang tuamu untuk menjaga cucunya. Jadi aku bisa mulai mencari pekerjaan besok. Kamu melahirkan anak itu. Mengapa orang tuaku harus menjaganya setelah anak itu lahir? Maksudku, anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus menjaga putra kita. Orang tua saya kesulitan membesarkan saya dan saudara perempuan saya. Sudah waktunya bagi mereka untuk bersantai dan menikmati hidup. Jangan kita tambah hal itu dari mereka. Bukannya kamu punya uang. Anda bahkan bisa membayar kerusakan mobil mahal. Jangan berbohong padaku bahwa kamu tidak punya apa-apa. Anda bisa meminjam beberapa dari Serenity. Anda dapat kembali bekerja dan membayar kembali uang. Serenity ketika Sonny mulai bersekolah. Hank bersikeras membagi biayanya. Dia yakin dia mengalami kesulitan karena Liberty duduk dan tidak melakukan apapun di rumah. Dia hanya mengasuh seorang anak. Sementara Hank harus membayar biaya hidup dan pinjaman. Liberty tidak perlu dikasih uang. Bab 68. Ibu Hank mengatakan pendidikan Liberty tidak ada gunanya. Bahkan dia tidak bisa berbagi beban keuangan di rumah. Seorang wanita yang bisa mengurus rumah dan mendapatkan penghasilan paling cocok untuk Hank. Sedangkan Liberty tidak lagi pernah berdandan. Dia kehilangan kecantikan dan keanggunannya. Puas menjadi seorang ibu rumah tangga yang gemuk dan tidak terawat. Liberty tidak seperti sebelum menikah. Hank tidak berniat mengajak Liberty ke acara sosial. Khawatir rekan kerja dan kliennya akan mengolok-oloknya. Kata-kata Hank membuat tekanan darah Liberty meningkat. Liberty menutup telepon. Dia menghiraukannya. Karena dia mengundang Serenity dan suaminya untuk makan malam ini. Jika mertua dan pengantin baru datang untuk makan malam, pasti akan terjadi pertengkaran besar di antara mereka setelah semuanya selesai. Tapi tidak masalah, mengapa Liberty harus melarang adiknya dan suaminya datang? Ketika mertuanya bebas datang kapan saja, Liberty juga punya suara dalam keluarga. Meskipun Hank membayar deposit rumah dan kebutuhan, Liberty berkontribusi pada renovasi dan perabotan.
Seluruh tabungannya dihabiskan untuk merenovasi rumah. Dengan pemikiran tersebut, Liberty mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia akan mendapatkan bahan makanan tambahan untuk Serenity dan suaminya ketika makan malam. Untungnya Serenity juga menyukai makanan laut. Jika membagi makanan adalah yang diinginkan Hank, Liberty juga akan mencatat pengeluaran mertuanya di rumah mereka. Sudah waktunya untuk menyelesaikan rekening dengan Hank setelah mertuanya pergi. Dengan membaginya setengah-setengah, Liberty Jati tidak menjalankan urusan rumah sendirian. Mulai hari ini, Liberty tidak akan membantu urusan Hank. Dia bisa menangani pakaian, kaos kaki, dan makanannya sendiri untuk semua yang dia perlukan. Liberty tidak akan menunggunya lagi. Hank sangat menawan ketika meyakinkannya untuk berhenti dari pekerjaannya ketika mereka masih pengantin baru, karena dia punya sarana untuk merawatnya. Dia mengatakan akan menjadikannya pengantin tercantik di rumah. Liberty harus mengundurkan diri ketika dia hamil di awal pernikahan. Dia tidak bisa menjaga lingkar pinggangnya setelah melahirkan anak. Demi menyusui, Liberty makan banyak dan melebar ke samping. Perubahan sosoknya mendapat kritikan dari Hank. Saat Liberty sedang menatap putranya di kereta dorong, Sonny berbalik dan menangis. "Mama." Liberty bersenandung dan membelai kepala putranya. Dia mengucapkan dengan lembut, "Kamu anak yang baik, Sonny." "Mama, Bibi Seren, apakah kamu memikirkan tentang Bibi Seren? Aku mengundangnya makan malam ini. Kamu akan menemuinya nanti." Mendapat kabar tersebut, Sonny mencerminkan kegembiraan di wajah mudanya. Dia paling dekat dengan ibu dan bibinya. Wajah putranya yang muda dan polos memberi Liberty alasan untuk mengesampingkan amarahnya. Karena mertuanya menolak membantu dan Sonny masih muda, Liberty harus bertahan 1 tahun lagi sebelum dia dapat kembali bekerja. Liberty tidak akan mempertimbangkan nasihat terus-menerus dari mertuanya untuk memiliki anak lagi. Dia nyaris tidak bisa melakukan apa-apa dengan 1 anak. Liberty bisa merencanakan untuk mendapatkan kembali karirnya. Jika dia memiliki karier lain, tanpa pekerjaan dan penghasilan, Liberty tidak mempunyai suara dalam keluarga. Hank mengatakan orang tuanya tidak bisa merawat Sonny karena sudah waktunya mereka bersantai dan menikmati hidup. Liberty mengetahui fakta bahwa mertuanya sering mengantar anak-anak iparnya ke sekolah dan pulang pergi. Mertuanya lebih memilih mengasuh anak putrinya dibandingkan menghabiskan waktu bersama anak laki-lakinya. Pada akhirnya, mereka melihat Liberty sebagai orang luar di antara anak-anak dari putri mereka dan menantu perempuan mereka. Mertua Liberty memperjelas melalui tindakan mereka siapa yang mereka sayangi. Bab 69. Zachary muncul secara tak terduga di toko Serenity pada sore hari. Serenity dan Jasmine siap menyantap makanan mereka. Setelah menyelesaikan tugas yang ada ketika Zachary tiba di toko, dia langsung pergi ke toko. Serenity terkejut menatap kosong saat Zachary mendekatinya. Zachary langsung menuju ke Serenity dan menurunkan pandangannya ke wajahnya. "Apakah kamu lupa siapa aku?" Karena terkejut, Serenity menjawab sambil tersenyum. "Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Apa yang membawamu kemari? Apa kamu sudah makan? Aku bisa memesankan makanan untuk dibawa pulang jika kamu lapar." Jasmine menyapa Zachary sebelum mengambil makanannya dan bersembunyi di balik rak besar untuk dimakan. Dia meninggalkan ruangan untuk pasangan itu. "Aku sudah makan siang. Mengapa kamu baru makan?" Zachary mengangkat tangannya untuk melihat waktu. Saat itu hampir jam 1. Sambil mengerutkan alisnya, dia menyuruh Serenity pergi. "Makanlah tepat waktu. Tubuh Anda tidak akan sama setelah Anda mengalami gangguan pencernaan." Dia ada janji makan siang pukul 11 dengan klien di sebuah hotel hari ini. Zachary menikmati makanan enak sebelum mampir di toko Serenity. Seandainya dia tahu Serenity menunda waktu makan siangnya, Zachary pasti akan memanggilnya ke janji makan siangnya. Tapi mustahil. Zachary menghadiri makan siang sebagai CEO. Membawanya ikut serta akan mengungkap penyamarannya. Meski terkejut dengan pemikirannya yang tiba-tiba, Zachary tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berkata dengan lemah, "Makan siangnya di mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat." "Kemana? Apa ini mendesak?" Tanpa memberikan penjelasan,
Zachary berbalik dan pergi. Setelah merenung sejenak, Serenity mengambil makanannya dan memberitahu Jasmine sebelum mengejar Zachary. Sesampainya di dalam mobil, dia bertanya, "Kemana kita akan pergi? Haruskah kita melakukannya sekarang?" Zachary terus menyembunyikan informasi itu karena Serenity tidak mendapatkan apapun darinya. Dia mengalihkan perhatiannya ke makan siangnya. Pada saat dia selesai, mobil Zachary berhenti dan membawanya ke dealer mobil. Serenity keluar dari kendaraan dan melihat bahwa dia membawanya ke dealer mobil. "Beli mobil, sepedaku sudah diperbaiki." Sean mengantarkan sepedaku ke bengkel. Salah satu kabelnya mengalami korsleting. Serenity berjalan menuju tempat sampah untuk membuang kemasan makanan. Melihat Zachary memasuki dealer mobil tanpa sepatah kata pun, Serenity bergumam pelan dan mengikutinya. Zachary telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia akan membayar uang muka kendaraan roda 4 untuknya. Serenity menolak tawaran itu karena tokonya tidak terlalu jauh dari Brinfield. Karena sepeda melayaninya dengan baik untuk perjalanan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Zachary akan membawanya ke sini untuk mengambil mobil. "Aku ada rapat jam 3. Lebih baik segera lakukan. Pilih yang kamu suka. Aku akan membayarnya dan kembali ke kantor." Zachary menambahkan, "Jangan lihat harganya. Periksa saja apakah eksterior dan fungsinya sesuai dengan keinginan Anda. Silakan test drive. Kita bisa mendapatkannya jika drive tersebut terasa cocok untuk Anda." Serenity mendekat padanya dan berbisik di telinganya. "Bagaimana kalau aku suka mobil yang harganya beberapa ratus ribu dolar? Biayanya akan banyak untuk mobil mahal. Berapa harga milikmu? Aku akan mendapatkan merek yang sama sepertimu." Harga MPV nasional Zachary sekitar 100 ribu dolar. Meski mata gelapnya berkedip cemerlang, nada suaranya tetap datar. "Kalau begitu, belilah sedan. Kamu suka warna hitam atau putih?" "Hitam? Kotoran akan terlihat pada warna putih." "Tentu," jawab Zachary. Dia juga lebih suka kendaraan berwarna hitam. Pasangan itu berbagi selera yang sama di sana. Dengan menentukan merek, pemilihan menjadi mudah. Serenity menguji beberapa sedan dan memilih SUV. Zachary juga dapat merasakan mobilnya dengan baik setelah tes drive singkat. Dia langsung melakukan pembayaran. Serenity mengira perlu waktu berhari-hari sebelum mobil siap diambil. Setelah melakukan pembayaran awal, yang mengejutkannya, Zachary membayar penuh, dan Serenity dapat mengemudikan mobilnya langsung dari dealer saat itu juga. Bab 70. "Bukankah kamu bilang kamu hanya akan membantuku biaya awal saja?" Serenity bertanya pada Zachary dengan nada pelan. "Saya mampu membeli mobil yang Anda pilih, jadi saya membayar penuh." "Oh," Serenity berbisik, "aku akan mengirimimu setengah uangnya nanti." Zachary meliriknya. "Tidak apa-apa." Serenity berkedip. Maksudnya, apakah yang dia maksud adalah dia memberikan mobil itu padanya? Tentu saja dia mampu membeli mobil itu, tapi harganya lebih dari 100 ribu dolar, meski berstatus suami istri. Namun dalam waktu singkat mereka menikah. Mereka hampir tidak saling mengenal. Tapi intinya, mereka menandatangani perjanjian berpisah 6 bulan kemudian. Pembelanjaan Zachary yang tiba-tiba untuk membeli mobil seharga 100 ribu dolar merupakan tanda bahaya di mata Serenity. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Serenity menyeretnya keluar dari dealer dan menjauhkannya dari pandangan orang-orang. "Tuan Yok, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu menghadiahkanku sebuah mobil? Saya tidak akan merasa nyaman mengendarai mobil kecuali Anda menjelaskannya. Aku tidak ingin berhutang budi padamu. Membalas bantuan adalah hal tersulit yang harus dilakukan." Zachary menatap matanya, butuh beberapa saat sebelum dia mengalihkan pandangannya. Serenity terlihat rona merah di wajahnya. Serenity bingung. "Tadi malam, aku telah salah menilaimu. Semuanya pantas. Kamu merasa telah berbuat salah padaku. Jadi mobil itu adalah hadiah permintaan maaf." Mata Zachary bertemu dengan matanya. Untung dia segera mengalihkan pandangannya. "Kita menyelesaikan kesalahpahaman tadi malam, dan Anda meminta maaf kepada saya. Meski saat itu saya sangat marah, saya bisa mengatasinya. Anda tidak perlu mengeluarkan uang secara royal untuk membeli mobil untuk menebusnya. Sangat berguna untuk membawa mobil berkeliling," jawab Zachary.
Tanpa ragu, Serenity memahami kenyamanan sebuah mobil. Aku tidak akan menggunakan mobil itu, kecuali kamu mengizinkan aku membayarmu kembali. Selain itu, kamu akan mengalihkan kepemilikan mobilmu kepadaku ketika kita bercerai 6 bulan nanti. Dengan begitu, aku akan mendapatkan mobil. Zachary tersedak oleh kata-kata itu. Dia menyusun perjanjian dan menyuruhnya menandatanganinya. Namun demikian, hal itu mengganggu Zachary ketika dia mengungkit perceraiannya. Wajah dan nada suaranya menurun. Zachary berkata dengan dingin, "Apakah kamu punya uang untuk membayar mobil itu sekarang? Aku akan membayarnya kalau kamu tidak punya. Kamu bisa mengirimkan uangnya padaku nanti. Saya tidak memilikinya sekarang. Saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda ketika saya sampai di rumah." Tanpa berkata apa-apa lagi, Zachary meninggalkan Serenity dan kembali ke dealer. Setelah melakukan pembelian, Zachary masuk ke mobilnya tanpa menunggu Serenity dan berkata, "Saya akan kembali ke kantor." Dia pergi. Melihat kendaraannya yang semakin menjauh, Serenity bergumam pada dirinya sendiri. Apa dia marah padaku? Apa karena aku membagi keuangan kita? Bukannya, dia sudah menegaskan bahwa perceraian akan terjadi dalam 6 bulan lagi. Jadi yang pasti kita harus memisahkan keuangan kita. Saya tidak ingin membayar ini dan itu selama perceraian. Meskipun tidak ada perasaan yang terlibat antara Serenity dan Zachary, perceraian itu sendiri bukanlah peristiwa yang menggembirakan. Itu hanya akan membuatnya berada dalam suasana hati yang buruk. Jika Zachary juga meminta pembayaran kembali, dia harus melindungi dirinya sendiri dalam hal ini. Zachary tidak terlalu senang dengan hal itu. Dia mungkin tidak bahagia, tapi Serenity tidak mau mengalah. Ketika Serenity berhenti di depan toko dengan kendaraan barunya, Jasmine bertanya dengan usil, "Apakah kamu pergi dan mengambil mobil? Kupikir kamu pergi ke hotel." Hehe. Serenity memutar matanya. "Kau terlalu banyak membaca novel. Aku tidak menyangka dia akan membawaku ke dealer. Lihat mobil baruku, Jasmine. Itu adalah mobil pertamanya." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.